Pokok bahasan kita kali ini terdapat 6 poin. Yang pertama, latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, kemudian dalil akli dan nakli dalam Al-Quran, selanjutnya dalil akli dan nakli dalam As-Sunnah, dan yang terakhir kejadian alam sains dalam Al-Quran. Baik, untuk poin pertama yaitu latar belakang. Ketika kita membicarakan mengenai Al-Quran dan ilmu pengetahuan, kita seringkali dihadapkan pada pertanyaan klasik. Apakah terdapat kesesuaian antara keduanya, atau malah keduanya saling bertentangan? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, ada baiknya bagi kita mencermati bersama mengenai ungkapan Einstein, yaitu tiada ketenangan dan keindahan yang dapat dirasakan hati, melebihi saat-saat ketika memerhatikan keindahan rahasia alam raya. Sekalipun rahasia itu tidak terungkap, tetapi di balik itu ada rahasia yang dirasa lebih indah lagi, melebihi segalanya, dan jauh di atas bayang-bayang akal kita. Menemukan rahasia dan merasakan keindahan ini tidak lain merupakan esensi dari bentuk penghambaan. Nah, dari kutipan tersebut, Einstein ingin menunjukkan bahwa ilmu yang sejati merupakan hal yang dapat mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan jiwa ketika bertemu dan merasakan kehadiran Sang Pencipta lewat wujud alam raya. Ketika kita mengamati sejarah ilmu dan agama, dapat ditemukan beberapa kesesuaian antara keduanya, baik dari segi tujuan, sumber, maupun cara mencapai tujuan tersebut. Bahkan, keduanya sudah beriringan sejak penciptaan manusia pertama. Beberapa studi menunjukkan bahwa hakikat keberagamaan muncul dalam jiwa manusia sejak ia mulai bertanya tentang hakikat penciptaan, sesuai dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-38. Adapun rumusan masalahnya yakni apakah dalil nakli mempelajari sains dalam Al-Quran dan Sunnah, apakah dalil-dalil akli mempelajari sains, kejadian alam sains apa sajakah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, dan tujuannya ada untuk mengetahui dalil-dalil nakli mempelajari sains dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada untuk mempelajari dalil-dalil akli mempelajari sains. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kejadian alam sains yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Baiklah, yang pertama yaitu membahas mengenai dalil akli nakli mempelajari sains. Seperti yang kita tahu, dalil nakli sendiri merupakan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Mengenai sains pribadi, sains sendiri tidak hanya mengenai mempelajari alam. Pada dasarnya, sains sendiri memiliki makna sendiri, yaitu ilmu pengetahuan. Di dalamnya terdapat pengetahuan alam dan juga sosial humaniora. Sains merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama pada zaman modern pada saat ini. Sehingga seperti pada sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dari hadis tersebut diterangkan bahwa hukum dalam mencari ilmu sendiri yaitu fardhu ain atau wajib bagi setiap individunya. Terdapat juga berbagai pendapat, seperti pada pendapat menurut Imam Ghazali bahwasannya ilmu yang wajib dicari dalam agama adalah terbatas pada pelaksanaan kewajiban syariah Islam yang harus diketahui dan pasti. Sedangkan dalam pendapat Syad al-Din Syirazi memiliki poin yang mampu dipetik dari hadis tersebut, yakni pada kata ilm sendiri, dalam hadis tersebut menetapkan bahwasanya tingkatan ilmu apapun seseorang harus mengembangkannya lebih jauh. Yang kedua yakni hadis tersebut tersirat bahwasanya seorang muslim tidak akan mengingkari pertanggungjawabannya dalam mencari ilmu.
Yang ketiga, tidak ada sains atau pengetahuan yang tercela bahwasanya ilmu pengetahuan sendiri yaitu seperti cahaya atau nur. Kemudian, pada zaman modern seperti pada saat ini, tidak sedikit orang menafsirkan ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Hal ini diwujudkan untuk bahwasanya mukjizat Al-Quran sebagai sumber ilmu. Seperti pada firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam surah Al-Alaq ini, ayat 1-5 ini yang merupakan wahyu pertama mengandung nilai tauhid, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ayat pertama dengan kata Iqra yang memiliki arti bacalah. Hal ini mengandung arti bahwasanya kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Membaca sendiri merupakan kunci dari ilmu pengetahuan. Sains atau ilmu pengetahuan dapat dikaitkan dengan fenomena alam. Dalam Al-Quran sendiri dijelaskan lebih dari 750 ayat. Salah satunya yakni dalam Quran surat Luqman ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Ayat di atas memaparkan mengenai betapa besarnya kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluknya. Hal ini juga menjadi perhatian bagi peneliti barat. Namun, tanggapan mereka justru tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan malah melenceng jauh. Seperti halnya pada teori evolusi dalam pandangan Darwin yang mengatakan bahwasannya manusia zaman dahulu mempunyai bentuk fisik seperti kera. Hal ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ilmu dan inspirasi dalam berbagai ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi, dan juga pujian bagi orang yang berilmu. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat di atas menjelaskan bahwasanya siapa yang mencari ilmu maka Allah akan mengangkat derajatnya. Mempelajari ilmu sendiri merupakan salah satu hal yang telah dipaparkan pada Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dalil akli mempelajari sains. Dalil akli merupakan dalil yang bukan berasal dari nas secara langsung, melainkan diperoleh melalui akal pikiran manusia. Dalil akli ini muncul apabila hukum mengenai suatu persoalan tidak terdapat dalil naklinya. Sandaran pokok dari dalil akli adalah Al-Quran dan Hadis. Yang pertama mengenai teori gerak untuk membuktikan eksistensi Tuhan oleh Ibnu Rusyd. Menurut Ibnu Rusyd, mengenai teori gerak atau al-harakah sebagai bukti eksistensi adanya Tuhan. Dalil al-harakah mengenai penggerak pertama atau al-muharrik al-awal yang dipandang sebab pertama atau prima causa adanya gerak, baik gerak perubahan maupun gerak penciptaan. Menurut Ibnu Rusyd, alam semesta bergerak secara teratur, terus-menerus dengan suatu gerakan yang abadi. Gerakan tersebut menunjukkan adanya suatu penggerak karena mustahil bila benda bergerak dengan sendirinya. Penggerak pertama inilah yang namanya Tuhan. Sungguh pun ia sendiri tidak bergerak. Yang kedua mengenai peristiwa Isra Mi'raj menurut
Thomas Jamaluddin. Menurut Thomas Jamaluddin, peristiwa Isra Mi'raj bukan suatu kisah perjalanan antariksa. Aspek astronomi sama sekali tidak ada dalam kajian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah suatu perjalanan keluar dari dimensi ruang dan juga waktu. Akan tetapi Rasulullah SAW melakukan perjalanan keluar ruang dan waktu dan bukan dalam keadaan mimpi, karena Rasulullah bisa menjelaskan beberapa kejadian yang diceritakan dalam hadis sahih. Rasulullah bersama malaikat Jibril dengan wahana buraq keluar dari dimensi ruang dan dalam sekejap berada di Masjid Al-Aqsa. Rasulullah mudah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain tanpa terikat ruang dan waktu. Di langit pertama atau langit dunia sampai langit ketujuh berturut-turut bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu Rasulullah SAW ditunjukkan pula surga dan neraka yang merupakan alam di masa depan atau mungkin sudah ada pada masa sekarang sampai setelah kiamat nanti. Yang ketiga, mengenai peristiwa terbelahnya bulan secara sains. Secara geosains terbukti bahwa bulan pernah terbelah akibat dari benturan asteroid. Berdasarkan data perbatuan, bulan menunjukkan adanya jalur batuan metamorf yang menembus bulan berawal dari permukaan hingga ke inti sehingga menembus permukaan bulan di sisi yang berseberangan. Kemudian, menurut Dr. Khalifa dari NASA menjelaskan dengan merujuk suatu kenyataan bahwa Neil Armstrong dan Aldrin meninggalkan bulan dengan membawa batuan bulan sebanyak 21 kilo untuk penelitian. Itulah yang dimaksud dengan pengertian terbelahnya bulan. Suatu saat bulan akan terbelah bila mendekati hari kiamat. Berdasarkan tinjauan sains, hal ini dapat terjadi apabila asteroid membentur bulan sehingga bulan akan lenyap atau hancur. Kemudian, bahasan sains menurut Syekh Zainul Abidin Al-Fatani dalam kitab Aqidah An-Najm. Jirim atau materi yang terdiri dari berbagai unsur dan kandungan. Atom terdiri dari 3 komponen utama yaitu proton dan neutron yang membentuk gumpalan nukleus yang dikelilingi dengan elektron-elektron di luarnya. Yang pertama, unsur bergerak dan diam. Unsur terdiri dari zarah yang bergerak secara acak dan bertabrakan antara satu sama lain. Walaupun secara kasat mata setengah keadaan jirim terlihat diam atau tidak bergerak, namun atom-atom senantiasa bergerak pada kedudukannya. Yang kedua, jirim mempunyai jisim atau massa dan warna. Jirim mempunyai ciri-ciri tertentu seperti mempunyai massa dan warna. Secara sains, jisim atau massa adalah besaran skalar yang diukur untuk menentukan berat suatu benda, sedangkan warna dianalogikan untuk membedakan sifat baru zarah tersebut. Kemudian yang ketiga, pembahasan mengenai kosmologi atau sains angkasa. Alam semesta dibagi dalam 3 elemen utama yaitu bulan, matahari, dan bintang, yang dibedakan secara sains, pergerakan atau orbitnya, dan kehadiran cahaya atau sumber haba. Setiap komponen ruang angkasa yang terdiri dari planet-planet, sistem surya, dan satelit. Poin yang keenam atau poin yang terakhir yaitu ada kejadian alam sains dalam kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran selalu saja menjadi topik hangat perbincangan dalam kalangan ilmuwan. Selalu terdapat pengetahuan baru yang diperoleh darinya seiring berkembangnya waktu dan teknologi. Masa sekarang ini semakin banyak fakta-fakta sains di dalam Al-Quran yang terungkap kebenarannya. Fenomena-fenomena yang terbukti kebenarannya yaitu yang pertama ada mumi Fir'aun. Keberadaan mumi Fir'aun ini telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalafaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi
pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus ayat 92. Maurice Bucaille, yang merupakan seorang ahli bedah berasal dari Prancis, salah satu ilmuwan peneliti jasad Fir'aun. Maurice ini menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam proses penelitian mumi ini. Nah, dalam penelitian tersebut ditemukan hal yang mengejutkan, bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi menjadi salah satu petunjuk bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam dalam laut. Meskipun jasad Fir'aun yang baru dikeluarkan dalam laut segera diawetkan dengan cara dibalsam, hal ini dianggap mengganjal oleh logika sang profesor. Bagaimana bisa jasad mumi yang tenggelam lama dalam laut memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan mumi-mumi lainnya? Hal ini sesuai dengan penggambaran kematian Fir'aun dalam Al-Quran, yaitu disebabkan karena ditelan ombak dalam laut. Setelah penelitian tersebut, Bucaille merilis laporannya dengan judul Les Mamies des Pharaons et la Médecine, yang artinya yaitu Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern. Bucaille kemudian mendengar bahwa sebenarnya Al-Quran telah menjelaskan mengenai tenggelamnya Fir'aun. Dengan diperkuat adanya ayat dalam Al-Quran tersebut, Bucaille kemudian memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf setelah melakukan penelitian tersebut. Fenomena alam sains yang kedua yaitu sidik jari manusia. Sidik jari manusia baru ditemukan pada akhir abad ke-19. Sebelum ditemukannya sidik jari tersebut, mayoritas orang menganggap bahwa sidik jari hanyalah lekukan biasa tanpa makna khusus. Setiap manusia, tak terkecuali mereka yang terlahir secara kembar identik, memiliki pola sidik jari yang berbeda-beda. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu tanda pengenal seseorang terdapat dalam ujung jari mereka. Seperti dalam firman Allah, Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3-4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3. Kemudian dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bala qadirin ala an nusawwiya bananah. Yang artinya, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Fenomena alam sains yang ketiga adalah dasar lautan yang gelap. Manusia tidak akan mampu menyelam ke dalam laut sedalam 40 meter tanpa menggunakan peralatan khusus yang memadai. Dalam sebuah buku yang berjudul Ocean, menjelaskan bahwa hampir tidak dapat dijumpai cahaya pada kedalaman 200 meter di dalam laut, dan tidak terdapat cahaya sama sekali pada kedalaman 1000 meter. Kondisi dasar laut yang gelap ini baru bisa diketahui setelah ditemukannya teknologi canggih. Namun, jauh sebelum itu Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Au kazulumatin fi bahril lujiyyi yaghshahu mawjun min fawqihi sahabun zulumatun ba'duha fawqa ba'din Iza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Yang artinya, atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis.
Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Quran Surat An-Nur ayat 40. Selanjutnya, fenomena alam sains yang keempat yaitu sungai di dasar laut. Fenomena alam sungai di dasar laut ini ditemukan oleh ilmuwan bernama Jacques Cousteau yang berasal dari Prancis. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai sebuah lapisan hidrogen sulfida, sebab air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa yang tawar. Sungai dasar laut ini ditumbuhi pula dengan pohon dan dedaunan di dalamnya, seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi marajal bahraini hadza adabun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura, yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tertembus. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Fenomena alam sains yang kelima adalah garis edar tata surya. Para ahli astronomi mengungkapkan bahwa matahari bergerak menuju ke arah bintang Vega dengan kecepatan 720.000 km per jam dalam sebuah garis edar bernama solar apex. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam satu hari, matahari termasuk juga semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari beserta semua bintang yang ada dalam alam semesta bergerak sejauh 17.280.000 km. Fenomena sains berupa tata surya dan garis edar ini telah lama Allah sampaikan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun, yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Selanjutnya, fenomena alam sains yang keenam adalah matahari berotasi. Galileo Galilei merupakan orang pertama yang menyadari bahwa matahari juga melakukan rotasi seperti bumi. Pada tahun 1612, ia menyadari bahwa bintik hitam matahari bergerak di sekitar Khatulistiwa. Hingga saat ini, posisi bintik hitam matahari digunakan untuk mengukur kecepatan rotasi matahari oleh para pakar astronomi. Kecepatan putaran paling tinggi pada bagian khatulistiwa matahari yaitu 25 hari dalam satu putaran penuh. Namun, semakin naik atau turun dari garis khatulistiwa menyebabkan kecepatan rotasi matahari menurun. Matahari memerlukan waktu 35 hari untuk sekali putaran pada bagian sekitar kutub selatan dan kutub utara. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Quran Surat Yasin ayat 38. Fenomena alam sains yang ketujuh yaitu api di dasar laut. Fenomena sains ini ditemukan oleh Anatol Zbagovic yang merupakan seorang ahli geologi asal Rusia dan Yuri Bogdanov, seorang ilmuwan berasal dari Amerika Serikat. Kedua ilmuwan tersebut meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Kemudian mereka menemukan aliran lava cair dan abu vulkanik
yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Berdasarkan fenomena tersebut, Al-Quran telah menyinggungnya sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bahril masjur, yang artinya, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Quran Surat At-Tur ayat 6. Fenomena alam sains yang selanjutnya adalah ledakan raksasa atau sering disebut dengan teori Big Bang. Teori Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori ini muncul berdasarkan pada kajian kosmologi tentang bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Dapat dikatakan bahwa alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Hal tersebut ternyata sudah disampaikan di dalam Al-Quran sesuai firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Fenomena alam sains yang ke-9 yaitu pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Pertemuan antara dua arus laut ini terjadi di Selat Gibraltar, yaitu di antara Spanyol dan Maroko. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi sebab air laut dari Samudra Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda, baik itu ditinjau dari suhu air, kadar garam, maupun kerapatannya. Mengenai fenomena bertemunya dua lautan ini, Al-Quran telah menjelaskannya 14 abad silam, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyab. Artinya, dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Yang artinya, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 20. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.